di Google, karena nanti akan jadi masalah ketika publish, kemudian dicek, ternyata tingkat kesamaannya tuh tidak boleh lebih dari 25%. Itu ada alat untuk menceknya. Jadi dari sekarang saya sampaikan, dicicil lah sedikit-sedikit, karena ada beberapa bagian kan untuk draft artikel itu, bagi yang sudah membuat akan tahu ada namanya abstrak, ada yang namanya pendahuluan, ada yang namanya kajian, intinya dia kajian pustakanya yang ditulis dalam beberapa, di pendahuluan juga, kemudian ada pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan daftar pustaka, satu kesatuan. Jadi perlu kerja kelompok, minimal perlu kalian untuk sama-sama memperbaiki, karena nanti artikel yang kalian buat itu tidak sebadan. Nanti tangannya tuh beda, kakinya beda, kepalanya beda, badannya beda. Ketika dibaca tuh memang satu artikel, tapi tidak satu kesatuan, sehingga nanti akan ditolak dan menambah waktu untuk menyelesaikan mata kuliah ini, dan akan merepotkan dosennya gitu, dan merepotkan kalian juga. Jadi penting untuk memperhatikan, yang pertama, jangan mengcopy lebih dari 25%. Tentu akan ada yang sama begitu kan dalam penulisan, dalam urutan penulisan, tapi itu tidak boleh dari 25%. Kemudian pilihlah Sinta yang tidak berbayar, di Sinta 4 atau Sinta 5. Semakin tinggi tingkat Sintanya tentu saja semakin baik gitu, tapi untuk Sinta 3, 2, 1 itu biasanya berbayar. Kemudian lagi, ingat kalau dalam penulisan artikel itu kita akan mencantumkan dosen pengampu yang akan jadi pembimbing secara apa ya, secara lebih spesifik atau lebih khusus, sehingga artikel kalian itu pertanggungjawabannya selain pada dosen yang membimbing juga pada orang yang akan membacanya. Jadi akan jadi satu pencapaian bagi mahasiswa di semester 4 untuk punya kemampuan menulis, walaupun tidak diharapkan sebenarnya menulis yang betul-betul sempurna atau ideal yang sudah saya kirimkan contohnya, tapi jika kalian bisa menuliskan 70-80% mengikuti template dan menjelaskan sebaik apa yang sudah diberikan sebagai contoh, itu akan menjadi satu bekal untuk nanti di skripsi, seminar hasil, perlu seminar di seminar nasional ataupun internasional, biasanya internasional, kemudian perlu menerbitkan satu artikel gitu, biasanya diminta oleh dosen pembimbingnya, kalian sudah punya kemampuan itu. Artinya beban ataupun pekerjaan yang dilakukan hari ini di mata kuliah ini akan menjadi bekal, sehingga apa yang akan dilakukan di mata kuliah skripsi nanti menjadi lebih ringan gitu. Em, karena kelompok kita tuh ada 11, perhatikan ketika satu kelompok menunjukkan hasil pekerjaan draftnya, kemudian diberikan saran, karena itu jadi acuan untuk kalian memperbaiki apa yang sudah kalian lakukan. Apa kalian buat draftnya hanya baru pendahuluan, tapi perbaikan dan sarannya tuh catat begitu. Sehingga kalau misalkan kita satu mata kuliah ini harus bahas satu kelompok itu 30 menit, ya tidak akan cukup jam perkuliahannya dan tidak akan terreview semua. Itu saja untuk pesan saya. Jadi eh, semakin cepat dimulai, semakin dicicil, akan mempermudah tugas kalian dan tugas saya juga di akhir bulan Mei nanti. Misalkan sudah publish, saya juga tidak kerepotan harus menghandle semuanya. Di Palembang sudah ada 3 atau 6 kelompok, karena Prof. Ratu ada kesibukan yang lain gitu kan, ada 6 kelompok yang harus saya handle. Mungkin 4 atau 6 begitu. Nah, di sini kalau saya dapat 7 kelompok lagi, ya artinya ada 10 kelompok yang harus saya handle untuk pertanyaan, kemudian untuk saran, untuk perbaikan, sehingga mereka bisa publish, betul-betul publish di Sinta yang dituju. Nah, artinya saya berharap pengertian kalian. Jadi ketika kalian butuh bantuan, saya membantu, ya saya berharap kalian juga mau bekerja sama dan menolong diri kalian sendiri untuk memperbaiki, kemudian mengerjakan draft ini sebaik mungkin, sehingga nanti di akhir Mei pekerjaan itu udah selesai, kalian bisa libur, apa namanya ya, bukan libur ya,
semester, biasanya itu namanya semester pendek, walaupun di prodi kita tidak ada mata kuliah ataupun tidak ada pelaksanaan semester pendek sejauh ini. Di semester pendek nanti kalian bisa mengerjakan atau menggunakan waktu kalian sesuai dengan apa yang ingin kalian kerjakan begitu. Nah, saya juga di semester pendek pasti ada hal-hal lain yang harus saya selesaikan. Jadi ya saya harap kerjasama sehingga kita bisa menyelesaikan proyek mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika ini. Ada 11 kelompok, bagi yang merasa sudah siap akan lebih baik karena direview kan, sehingga di akhir lebih mudah, lebih cepat lah selesainya. Nah, kelompok yang merasa sudah siap, silahkan boleh raise hand, boleh tunjuk tangan. Ya kalau nggak mau berat nanti, contoh, misalkan ada kelompok, misalnya ini kelompok 12 saja yang nggak ada gitu kan. Kelompok 12 tidak pernah mau mempresentasikan, nggak memperhatikan juga ketika kelompok yang lain presentasi dan mau dan dapat masukan atau perbaikan, ya nanti jadi beban begitu bagi mereka sendiri dan beban juga bagi dosennya karena proyeknya udah selesai gitu kan, tapi bersalahan sehingga susah untuk dipublish, publish ini ditolak, publish sana ditolak gitu kan. Dan ingat juga publish itu kita menunggu bagaimana komentar dari reviewernya. Silakan kelompok yang sudah siap. Kelompok yang mau presentasi, saya tunggu raise hand. Apakah tidak ada yang siap atau tidak ada yang mau? Kelompok berapa? Kelompok 1 sampai 11 yang sudah siap untuk presentasi? Halo Bu Helen. Ya, Untuk kelompok 9, untuk draftnya udah ada Bu, tapi belum digabungin jadi satu artikel gitu. Apakah boleh dijelaskan
per draft, Bu? Boleh, silakan kelompok 9 ya. Silakan kelompok 9. Oke, Jadi tunjukkan draftnya, jelaskan apa yang sudah kalian kerjakan, kemudian kaitannya dengan soal yang kalian susun. Nanti kalau ada masukan, saya bisa potong, tapi nanti kalau saya rangkum di akhir juga kita lihat kondisinya nanti. Jadi silahkan Bu. dijelaskan. Oke, baik Ibu. Ini Thomas, draftnya itu bagian pendahuluan. Jadi di bagian pendahuluan ini itu kurang lebih referensi dari pendahuluan ini Thomas ambil dari artikel yang kalian kirimkan kemarin ini. Nah, terus ini ada penjelasan mengenai PISA, apa itu PISA dan keterlibatan siswa Indonesia dengan PISA ini. Terus untuk referensinya itu ambil dari PISA dari tahun 2015 dan PISA di tahun 2018. Lalu ini mengenai apa pengertian dari PISA dan juga keterlibatan siswa dalam mengikuti PISA ini dan bagaimana hasilnya. Lalu di bagian yang kedua ini itu adalah mengenai faktor faktor yang menyebabkan mengapa siswa itu mendapatkan skor rendah dari peringkat 63 dari 70, lalu di tahun 2018 peringkat 74 dari 79. Ini adalah faktornya karena karena siswa sulit untuk eh, apa ya membayangkan atau menganalisa masalah tersebut yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, lalu lalu diberikan setelah ada masalahnya, lalu Thomas ini ada apa upayanya yang apa harus dijalankan untuk memperbaiki permasalahan dari mengapa siswa itu tidak siswa itu sulit untuk jawab soal pisahnya itu karena dan juga solusinya itu dengan cara membiasakan siswa mengerjakan soal pisah dini mungkin. Nah, lalu di bagian ini Thomas kasih akibatnya itu pemerintah jadi kurikulum kurikulum KTSP dan mengembangkan serta menerapkan kurikulum 2013. Jadi karena hasil PISA yang di tahun itu menyebabkan revisian dari kurikulum ini. Lalu ini ada hasil penelitian untuk konten space dan shape. Lalu karena di kelompok Thomas itu tipe pisahnya itu ada beberapa konteks. Ini ada personal, societal, change and relation, uncertainty and data, ada occupation. Dan soalnya itu udah disusun berdasarkan level soalnya. Juga tujuan dari soal ini adalah untuk menghasilkan soal tipe pisah yang valid dan praktis dengan konteks konteks yang tadi, serta mengetahui efek potensial soal matematika tipe pisah dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari terhadap kemampuan matematis siswa. Kemampuan dalam memahami matematika sangat krusial karena banyak aktivitas manusia sehari-hari yang bergantung pada pemahaman tersebut. Kemampuan memahami matematika dapat memberikan manfaat besar dalam menyelesaikan berbagai tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Eh, itu aja Bu. Sekian dari pendahuluan yang sudah Thomas buat. Oke, yang sudah dibuat sampai pendahuluan. Untuk draftnya itu udah ini Bu, udah hampir keseluruhan. Tinggal yang bagian draft self evaluationnya aja yang belum. Coba untuk yang sudah dibuat tuh seperti apa bentuknya? Saya mau lihat. Untuk ini Bu, Tapi yang contohnya sudah dikirim ya kemarin, udah Bu. baik ke kelas A atau ke kelas B. Contoh yang saya kirimkan kemarin.
Ini dilanjutkan ke draft yang lainnya, Bu, yang ke abstraksi atau Nah, kalian mengerjakannya pisah-pisah ya? Makanya pisah-pisah gitu, ada yang pendahuluan gitu. Iya ya? iya, Bu, bagi tugas ya. Nah, saran saya untuk mempermudah tugas kalian, jadi buat satu Google Doc gitu kan. Nggak harus langsung selalu diakses, tapi ketika kalian sudah selesai gitu, misalkan bagian pendahuluan sudah selesai. Bagian pendahuluan ini nanti baru dimasukkan ke Google Doc, tapi semuanya itu direkapnya di Google Doc, sehingga nanti lebih mudah ketika di akhir dalam kalian juga bisa lihat pekerjaan teman yang lain. Kalau nggak cocok, nanti bisa diingatkan. Kalau begini, pertama, pekerjaannya tuh tidak efisien karena tidak kelihatan artikel yang mau dibuat itu sudah sampai mana. Kalian kan bisa melihat juga pekerjaan teman kalian, jangan-jangan belum selesai. Nah, itu kan bisa diingatkan. Nah, itu pertama kelebihannya. Kemudian yang kedua, akan lebih mudah nanti konsultasi ke dosennya. Jadi, setiap mau konsultasi, mau digabung dulu artikelnya. Kan susah kan? Nah, jadi nanti buatlah dalam Google Doc untuk mempermudah pekerjaan kalian. Eh, Kalau begini, jadi mesti lihat satu-satu. Sementara kalau kita dalam Google Doc, saya juga bisa buka, kemudian saya tidak mesti ke bawah begitu. Nah, bagian pendahuluan. Jadi, kalau kita mau buat satu artikel itu, kita sebenarnya di bagian awal kita tulis dulu judulnya. Nah, yang paling penting itu, makanya di pembuatan soal PISA kemarin, saya yang minta untuk kontennya diperjelas supaya kalian tidak kalang kabut ketika menulis artikel. Sekarang kan kelihatan kenapa harus dibuat kontennya tuh terbagi gitu kan. Ada yang mungkin kontennya personal. Nah, ketika pengembangan jadi lebih mudah pengembangan soal visa konten personal gitu kan. Nah, itu lebih spesifik judulnya. Nah, judulnya kalian tentukan dulu apa yang mau digali gitu kan. Bisa jadi untuk soal visa dengan konten personal untuk mendukung kemampuan berpikir kritis itu bisa saja gitu. Jadi kalian kembangkan itu gunanya digabungkan sehingga kalian bisa ngasih masukan. Kemudian untuk pendahuluan ini kalian harus tahu apa sebenarnya yang termasuk di bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi rumusan masalah. Artinya kenapa kita mau mengembangkan soal pisah. Apa permasalahannya? Itu harus tergambar di pendahuluan. Jadi sebenarnya kalian harus buat eh, peta konsep yang sederhana. Jadi mulai dari visa misalkan, kemudian apa urgensinya, kemudian jelaskan kenapa kalian mau mengembangkan soal visanya gitu, soal visa seperti apa yang mau dikembangkan, dan rujukannya 5 tahun terakhir. Jadi rujukannya tuh 5 tahun terakhir. Kalau misalkan yang sudah apa namanya yang sudah outdate atau mungkin sumber-sumber yang memang sifatnya esensial ya enggak apa-apa itu yang sudah lama gitu. Tapi usahakan sumbernya itu 5 tahun terakhir dan perbanyak sumber-sumber yang sifatnya internasional. Bu, ada berapa banyak referensi yang harus kami buat? Minimal itu 25. Minimal ya, 25 rujukan. Jadi kalau belum ada 25 rujukan, ya kemungkinan nanti akan ditolak. Tuh, kalau ditolak, apa kekurangannya? Ya kalau ditolak harus direvisi lagi. Kalau harus direvisi lagi, menambah waktu, harus menunggu. Sementara pekerjaan yang harus selesai, kalian bisa mengerjakan yang lain, belum selesai. Tuh, sehingga ya betul kata-kata hasil itu tidak akan mengkhianati proses ya. Jadi yang sudah mulai mencicil, sudah mulai memperbaiki akan semakin cepat selesai. Yang belum, kalau memperhatikan apa yang dibahas oleh kelompok-kelompok sebelumnya, mereka punya
setidaknya ide apa yang harus dibuat dan apa yang harus diperbaiki. Kalau hanya menunggu ketika nanti UAS, sekitar 3 minggu lagi, artinya kalian akan menambah pekerjaan kalian sendiri dan menambah pekerjaan saya juga untuk mempush sehingga selesai artikelnya. Di sini dijelaskan dulu PISA, kemudian 3 tahun sekali. Sebenarnya boleh saja, tapi idenya yang ada di pendahuluan itu yang pertama adalah latar belakang. Kemudian rumusan masalahnya apa, kemudian urgensinya. Jadi kalau itu belum ada harus ditambahkan. Misalkan ini mau cerita pisahnya dulu boleh aja, terus mau menceritakan 3 tahun sekali bagaimana posisinya. Nah, kenapa perlu dijelaskan posisi kita untuk pisah di pisah yang terakhir? Ya untuk menunjukkan bahwa ini 2015 ya, akan lebih baik kalau pakai yang terakhir gitu. Jadi memang harus baca minimal, kalian harus baca minimal minimal ya 5 artikel untuk bisa menyusun artikel yang layak lah gitu. Yang sama maksud saya, otomatis kalau kalian refer
Oke, sorry ada kendala tadi. Tiba-tiba restart handphone saya. Em, Tadi sampai di pendahuluan ya. Sudah digabungkan? Oke, coba lihat dari atas. Nah, kalau begini lebih mudah untuk di reviewnya. Coba kita ke atas dulu, ke paling atas. Judulnya apa? Nah, kalau coba ke atas. Judulnya dulu kita lihat. Jangan-jangan judulnya, kenapa dipilih judulnya? Siapa yang membuat judulnya satu kelompok, tapi mungkin satu orang jelaskan kenapa eh, Maaf Bu, ini menggunakan template dari artikel media, jadi belum diganti. nah, mau saya lihat apanya dulu nih? Judulnya masih salah artinya. Ya Bu, ini masih judul di artikel media kan Bu. Jadi harusnya judulnya apa? Coba perbaiki dulu. Judul itu penting. Apa judulnya? Halo? Halo? Untuk sebenarnya untuk judulnya belum fix Bu, tapi rencananya itu pengembangan soal matematika tipe PISA dengan konteks permasalahan kehidupan sehari-hari Bu. Nah, untuk yang lain, kalau abstrak belum ada, itu bisa saya pahamin. Karena kan abstrak itu dituliskan atau abstrak itu lebih lengkap kalau sebenarnya kita sudah selesai menyusun artikelnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan judul itu ya dari sekarang harus sudah ada karena judul itu kan menggambarkan ide dari artikel yang kalian tulis. Kalau idenya saja belum fix, gimana kita
Oke, tadi terkait oleh judul ya, saya agak kesulitan untuk masuk lagi ke ruangan Zoom. Tadi terkait dengan judul, jadi perhatikan judulnya apa yang mau diangkat. Tentu saja judul itu yang paling penting adalah soal yang kalian buat. Jadi dari nanti membaca 5 jenis artikel yang sama, dengan judul yang sama, bukan yang sama ya, dengan judul sejenis, kalian akan punya bayangan apa esensi dari artikel yang kalian buat. Esensinya adalah soal tadi. Soal itu akan dicantumkan, kemudian nanti orang akan membaca bagaimana soal yang kalian cantumkan. Walaupun hanya 4, hanya 3, nah itu yang menjadi apa ya, penilaian pembaca atas soal yang kalian buat. Jadi perhatikan judulnya, lihat soal yang kalian buat. Kemudian ke abstrak. Abstrak adalah gambaran dari ide atau gambaran dari artikel yang kalian tulis, baik itu dari latar belakang masalah, tujuan penelitiannya apa, kemudian hasilnya bagaimana, penjelasan tahapan dari proses penelitiannya itu bagaimana. Nah, itu dijelaskan di abstrak. Sehingga kalaupun abstraknya belum, saya dapat memaklumi itu. Di pendahuluan, tadi pendahuluan sudah dijelaskan apa saja yang masuk di pendahuluan. Nah, untuk kelompok ini, pendahuluannya tadi gimana? Coba dilihat dulu. Oke, pisahnya kalau bisa yang terakhir ya. Kemudian banyak faktor kegagalan. Oke, menjelas di paragraf kedua dijelaskan apa permasalahan sehingga pisahnya nilainya rendah. Kemudian kalian milihnya sebentar di atas sedikit yang Wardani tadi. Nah, kalian milih materinya apa gitu kan? Mereka menjelaskan ada geometri, kemudian ada statistik. Apakah itu relevan dengan apa yang kalian tulis? Ini kan eh, tadi apa kontennya? Personal space. Lupa Ibu apa tadi kontennya? Kok banyak sekali? Ada personal, societal, change and relationship, uncertainty, data, semuanya masuk semua. Apa yang mau kalian pilih? Itu sehingga tujuan dari, tunggu saya nggak tahu di Indralaya bagaimana. Kalau di Palembang tuh di awal memang saya minta kalian ambil yang eh, relationship, misalkan change and relationship, boleh ambil konten itu saja. Nah, kelompok ini semuanya ya. Halo, kelompok ini yang dipilih yang mana? Kemarin itu bikin ini Bu, 5 soal pisah. Tapi dengan konten yang berbeda-beda itu Bu. Jadi kontennya bervariasi. Itu arahan dari siapa? Kelas B sama juga. Kalau Indralaya untuk Apple kelas A dan B itu digabung. Jadi Jadi kontennya macam-macam. Levelnya kalau untuk levelnya itu kami disuruh dari level 2 sampai level 6. jadi menurut ada berapa soal? 5 soal. Mungkin nggak kontennya tuh disebut semua loh itu personal, societal, change and relationship, uncertainty, occupation. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 soal.
Ada dua soal yang kontennya sama, Bu. Oke, kontennya bolehlah sama. Terus tujuannya apa? Tujuan kalau kontennya sama, apa yang mau dilihat? Makanya saya tanya judulnya apa, gitu kan? Kalau di Palembang kemarin saya minta pisahkan aja kontennya. Jadi kalian bisa fokus untuk konten yang ini gitu. Kira-kira kalau kontennya tidak sama, tujuan pengembangannya untuk apa? Oke, saya tanya judulnya apa dulu? Eh, izin jawab, Bu, untuk tujuan yang di pendahuluan untuk mengetahui efek potensial soal matematika kita dan konteks dalam kehidupan sehari-hari terhadap kemampuan matematis siswa, Bu. Ini sampai field test ya? Apakah sampai field test? Coba yang kalian sudah kerjakan tuh sejauh apa sih terkait dengan soal? Coba. Karena Indralaya sudah siap katanya mau field test waktu itu. Kalau Palembang memang lambat, tapi ya saya push terus soalnya harus benar. Kemudian harus tahu apa yang mau ditulis, bukan tahu secara keseluruhan ya, setidaknya idenya tahu apa yang mau ditulis gitu. Setidaknya tahu judulnya apa, sehingga artikel itu sudah saya kirimkan, sudah jauh-jauh, sudah lama lah artikelnya sudah saya kirimkan, sehingga mereka punya bayangan yang mau ditulis tuh ini, kemudian soal ini adalah ujung tombaknya, nanti pelaporannya dalam bentuk artikel gitu. Tujuannya untuk melihat efek potensial sampai field test kah? Eh, belum nih, Bu, belum sampai field test, Bu. Tapi untuk kelima lima soal itu sudah sudah dilakukan tahap self evaluation, small group, one to one, sama expert review, Bu. Field test sudah enggak? Katanya tadi sampai field test. Kemarin udah disuruh untuk kumpulin soal Bu di Google Form untuk diserahkan ke kelas Palembang. Tapi sampai sekarang belum ada eh, hasilnya Bu, belum dapat datanya. Nah, eh, pengembangan soalnya ini apa yang mau dilihat? Kalian kan dengan mata kuliah yang berbeda media diminta juga buat artikel. Udah sampai mana progres artikelnya? Untuk media juga masih draft Bu, masih dalam tahap revisi setelah dicek kemarin sama dosen MK Media.
Oke. Em, tujuan dari penelitiannya tadi oke lah, mau melihat sampai efek potensial, kalian sedang menunggu datanya. Oke, itu bisa nanti datanya dicari, kemudian ya harus dimasukkan ke artikelnya karena kalian menuliskan sampai efek potensial. Kalau di Palembang itu ya saya kasih kebebasan aja. Yang penting sampai small group selesai. Untuk efek potensialnya, kalau misalkan memang Bu Zuli ingin sampai efek potensial ya boleh saja. Tapi kalau dari diskusi saya tanya ke Pulau Pratu, sebenarnya sampai small group boleh saja gitu. Tapi lebih baik memang sampai field test. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kalian mau sampai field test, tetapi sampai field testnya itu tidak ada datanya, ya dicari datanya, kemudian dimasukkan di artikelnya gitu kan. Mana tadi ya? Ini. Kemudian soal matematika model PISA yang bagaimana yang mau dikembangkan. Kalau yang di Palembang menghasilkan soal matematika model PISA dengan konten yang sesuai kontennya. Saya minta dipisah. Nah, kalau yang di Indralaya gimana arahannya? Kan kalian buat draft nih. Saya diminta untuk membantu menyusun draftnya, mengarahkan. Nah, yang saya mau arahkan tuh ya kalian harus tahu dulu arahnya. Kalau kalian tidak tahu arahnya, apa yang nak diarahkan? Bu, kami mau nulis tentang ini, oke, diarahkan. Nah, sekarang yang kalian mau tulis itu apa? Makanya tadi judul itu penting. Susah. Kalau udah ada judul, apa yang mau diarahkan? Kelompok 7, soal pisah yang seperti apa yang mau disusun? Tolong dijawab. Kan kalian yang nyusun soal, Ibu tidak sama sekali ikut dalam proses pengembangan soal, karena kan kelasnya dibagi. Sehingga kalian harus lebih banyak menjelaskan yang kalian mau buat itu apa. Gitu. Kalaupun berbeda dengan Palembang ya nggak apa-apa, ada masalah. Tapi soal yang mau kalian kembangkan itu yang seperti apa loh? Kalau misalkan kalian tidak tahu, apakah mungkin Ibu tahu soal yang kalian mau kembangkan? Kan yang mau kembangkan soalnya kan kalian di awal. Saya bisa menebak, tapi mungkin ya saya mau lihat apa yang mau dikembangkan tuh soal yang seperti apa. Apa yang mau dilihat. Kalaupun tidak ada kontennya, apa yang mau dilihat dari soalnya tuh. Tuh. Apa yang mau dikembangkan? Soal pisah. Soal pisah yang bagaimana yang mau dikembangkan? Eh, untuk melihat berapa tingkat pemahaman siswa tersebut, Bu, ketika apa tes menggunakan soal PISA yang sudah kami kembangkan ini. Apa indikator pemahamannya yang mau dilihat? Apa indikator pemahamannya yang mau dilihat? Ini Bu, di tiap-tiap soal itu ada skornya masing-masing. Itu ada skor setengah dan ada skor kosong, Bu. Oke, nanti diskusikan dengan kelompoknya ya, perbaiki dulu judulnya. Karena kalau misalkan judulnya belum fix, ya sulit untuk mengarahkannya.
Oh, itu ya pendahuluan tadi saya informasikan apa saja yang mau ditulis ini belum betul-betul kelihatan. Bolehlah apa masalahnya masalah PISA. Nah, itu belum tergambar. Apakah masalahnya hanya masalah PISA itu saja? Gitu. Apa ada permasalahan yang lain, misalkan pemahaman. Nah, itu dimasukkan nanti di pendahuluan. Oke, itu ya terkait dengan pendahuluan. Sekarang coba lanjut dulu ke metodenya. Coba dijelaskan metodenya gimana. Untuk metodenya, kami menggunakan metode penelitian design research dan tipe development studies. Terus dengan 2 tahapan yaitu preliminary dan formative evaluation. Evaluation yang dimana preliminary ini kita tahap peneliti menganalisis materi dan framework PISA itu sendiri, dan juga menentukan konten dan konteks PISA yang akan dikembangkan. Kemudian untuk tahap formative evaluation itu berupa self-evaluation, one-to-one, small group, dan expert review. Dan juga yang terakhir itu ada field test. Oke, ada diagramnya nggak? Apa ada Em, diagramnya? belum ada, Bu. Nah, nanti diagramnya dibuat, tapi ingat diagramnya dibuat sendiri. Jangan kopas dari Google. Boleh lihat contohnya, tapi buat sendiri. Misalkan di situ nanti dia plain, kalian tambahkan variasinya. Tapi artinya buatlah diagramnya sendiri dari proses yang dijelaskan tadi. Coba ke bawah lagi. Nah, itu belum spesifik ya. Jadi memang perlu dijelaskan formatifnya tuh yang bagaimana, desainnya yang contoh coba ke atas lagi tadi. Formative evaluation-nya tuh apa saja? Siapa yang terlibat? Berapa orang siswa? Dosennya terlibat siapa? Boleh masukkan nama kami bertiga, boleh. Kalau perlu tambahan misalkan, Bu, ternyata yang bagian kami ini em, dari Ibu belum ada saran, boleh tunjukkan nanti ke saya gitu. Setidaknya nama saya dengan nama Bu Zuli bisa masuk di situ. Nanti jelaskan di situ berapa orang setidaknya begitu. Terus prosesnya tuh tahapannya dijelaskan. Agak lebih spesifik lah. Tambah Iya, diagramnya. Gimana? iya Bu, sekalian izin bertanya. Jadi kemarin tuh saat mau nulis metode penelitian ini, yang bagian tahap-tahapan itu mau lebih dikembangkan, tapi masih bingung antara itu tuh untuk di bagian metode ini ataupun di bagian hasil dan diskusi, hasil dan pembahasan. Nah, kalau untuk tahapan tuh, sorry, untuk metode itu perlu dijelaskan sebenarnya. Setidaknya ya, formatif itu dilakukan eh, misalkan one-to-one. One-to-one-nya tuh dilakukannya pada siswa misalkan SMP. Karena kan kalian diarahkan untuk cari siswa SMP kan, atau siswa SMP kelas berapa gitu. Oh, kelasnya enggak usah lah. Misalkan siswa SMP kemudian ada berapa orang, itu aja. Hasilnya enggak usah. Kalau di hasil dan pembahasan itu baru kalian jelaskan sesudah dilakukan em, uji coba dengan 3 orang siswa itu, apa hasilnya? Oh, ternyata siswanya mengisi seperti ini, sehingga kami perbaiki menjadi seperti ini gitu. Nah, di situ dijelaskan. Kalau lebih baik dalam bentuk tabel sebenarnya. Ada yang dalam bentuk tabel artikelnya, nanti kalian lihat. Jadi dia jelaskan proses self self reviewnya, self evaluationnya seperti apa. Jadi beda metode dengan hasil itu. Metode itu menjelaskan tidak secara detail, tapi memberi gambaran proses yang kalian lakukan itu seperti apa. Metode dengan design research ya.
Pakai yang apa? Pakai yang Tesmer. Seperti apa gambarnya? Tunjukkan diagramnya. Kemudian jelaskan diagram itu. Oh, kami melakukan formatif evaluation, misalnya formatif, langkah formatif. Nah, itu pada siswa SMP, begitu kan, berapa orang. Itu saja. Tapi nanti di hasil lebih jelas, lebih spesifik. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke ya, itu untuk metode. Yang lain sama perbaikannya. Metodenya yang pertama tambahkan diagram, buat sendiri diagramnya, jangan kopas gitu kan. Kemudian tambahkan penjelasan singkat dari tahapan yang kalian lakukan sehingga beda dengan apa yang ada di artikel lain. Kalau yang di artikel lain kan agak mirip-mirip juga kan, cuma beda penyajiannya saja. Selanjutnya bagian hasilnya gitu. Untuk bagian hasil itu kami udah buat bagian one-to-one, yang mana tahap one-to-one ini diujikan kepada salah satu siswa kelas 9 SMP. Nah, untuk soal yang pertama, ini siswa tersebut mengatakan bahwa dia tidak memiliki kesulitan terhadap soal tersebut dan bisa menjawab soal tersebut. Lalu pada soal yang kedua, di soal kedua ini dia kurang mengerti terhadap pertanyaan yang ditampilkan. Ia kebingungan terhadap rumus yang ditampilkan pada soal. Jadi setelah dijelaskan apa maksudnya, siswa tersebut baru memahami maksud dari soal tersebut. Lalu kami melakukan revisi sehingga didapatkan kalimat baru untuk soal tersebut. Lalu untuk soal nomor 3, siswa tersebut juga sudah mengerti. Lalu untuk nomor 4 juga, dan juga nomor 5. Baik, untuk bagian small group itu soal sudah direvisi sebelumnya pada self-evaluation dan one-to-one itu kembali diuji pada kelompok teman sejawat yang beranggotakan 5 orang. Nah, tes ini nih dilakukan untuk memvalidasi soal tersebut secara beberapa menit, secara berkelompok dengan cara berdiskusi. Yang pada soal pertama yaitu terdapat revisi dari teman kelompok diskusi, yaitu penggunaan kata pada soal. Ada yang perlu diubah sehingga memudahkan siswa dalam memahami soal pada nomor 1. Sehingga bisa dilihat pada gambar 1 dan gambar 2 adalah revisi dari soal tersebut. Selanjutnya soal nomor 2 menunjukkan soal PISA. Ada saran perbaikan terhadap penggunaan kata juga pada soal ini agar siswa lebih mudah dan tanggap terhadap soal yang disajikan. Gambar 3 itu adalah soal PISA nomor 2 dan gambar 4 adalah revisi dari soal PISA nomor 2. Selanjutnya yaitu soal nomor 3 pada gambar kelima. Di sini kelompok diskusi ada saran perbaikan terhadap grafik yang disajikan, yaitu dengan ditambahkan keterangan bagian tahun dan skor pada grafik untuk memudahkan siswa memahami grafik. Dan untuk revisi ada pada gambar 6. Selanjutnya pada untuk soal nomor 4 terdapat pada gambar 7,
Di sini kelompok diskusi memiliki saran perbaikan terhadap penomoran tiap subsoal karena pada soal nomor 4 ini terdapat 3 subsoal. Sehingga terlihat pada gambar 8 yaitu revisi dari soal nomor 4. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah soal PISA nomor 5 pada gambar 9. Pada soal ini itu terdapat perbaikan yaitu menambahkan gambar dari speedometer itu sendiri agar siswa lebih mudah membayangkan bagaimana bentuk dari speedometer pada sepeda. Selanjutnya juga ada perbaikan kalimat pada soal diubah agar siswa saat membaca soal tidak berbelit dan juga lebih mudah dipahami. Sehingga bisa dilihat pada gambar 10 yaitu revisi dari soal nomor 5. Sekian dari saya. Oke, ada berapa orang yang membuat bagian hasil ini? 1 orang ya? Jadi di setiap sub ini ada 4 dan itu 1 orang 1 ibu. Oh enggak, pembagian tugas kelompoknya gimana? Saya mau tahu. Pembagian tugas kelompoknya. Siapa yang mengerjakan abstrak, siapa yang mengerjakan pendahuluan, berapa anggotanya? Eh, Anggotanya berapa orang? 4 orang? 5 orang? Kelompok 7 nih. Baik Ibu, jadi kelompok 9 ini ada 5 Oh orang. sorry, kelompok 9 ya. Oke, 5 orang. Terus? Iya, kelompok 9 ini ada 5 orang. Jadi pembagiannya itu dari awal, abstrak itu Diki. Selanjutnya untuk pendahuluan itu Thomas. Selanjutnya metode penelitian itu Rauda. Pada hasil dan pembahasan yaitu ada self-evaluation itu Thomas, one-to-one itu Dea, small group itu Vivi, file test itu karena kami belum ada hasilnya, jadi kami belum kami buat pembagiannya Ibu. Tapi nanti setelah ada hasilnya kami akan langsung buat bagi. Dan untuk kesimpulan itu Diki Ibu. Oke. Berarti untuk penilaiannya nanti untuk selanjutnya ya, kita kan masih bahas draft nih di pertemuan selanjutnya. Saya langsung saja kasih poinnya. Jadi silakan nanti buat draftnya tuh gini. Ini tidak usah menjadi tambahan pekerjaan buat kalian, tapi buat aja begini. Nanti draftnya supaya lebih mudah gitu. Supaya mudah perbaikannya. Jadi tiap pertemuan tuh ada draftnya gitu kan. Buat seperti ini gitu kan. Nanti tulis pendahulu abstrak gitu kan. Buat komponennya judul gitu kan. Kemudian abstrak. Kemudian pendahuluan buat semua gitu. Kemudian di kolom ini PJ-nya siapa penanggung jawabnya. Kemudian di sini eh, kolom selanjutnya tuh adalah nilai dan komentar. Jadi misalkan kayak judul tadi nilainya ya masih karena belum ditulis dan juga masih rencana saya tulis 0. Kemudian sarannya tuh ya diketik saja. Nanti saya yang ketikkan, enggak apa-apa. Artinya siapkan aja ini. Jadi buat Google Form, bukan Google Form. Em, ya Google Form yang untuk artikelnya. Nanti di bawahnya langsung saya buat ini. Tiap pertemuan. Sekarang pertemuan berapa? Ini kan pertemuan 14 ya seingat saya. Untuk kelompok 9 ini nanti dikasih nilai judulnya berapa abstrak. Tadi kan belum, gitu kan belum saya lihat. Kemudian pendahuluan nanti saya nilai oh, apa yang kurang gitu untuk kelompok yang ini. Sehingga kelompok yang lain juga bisa melihat gambaran dari apa yang sudah dikerjakan kelompok ini. Kalau misalkan sama judulnya belum jelas ya sama saja. Kemudian paling bawah mungkin kelayakan untuk di publish. Jadi silakan saja nanti publish, tapi kalau dari gambaran yang sudah diberikan kalian tahu gitu, itu akan ditolak atau diterima. Bu, memangnya kenapa kalau saya masukkan dulu, kemudian nanti diperbaiki lama, kita tidak tahu reviewnya akan berapa lama. Kalau misalkan 3 minggu, kemudian diperbaiki, ya artinya kalian harus menunggu. Tapi kalau misalkan kalian punya keyakinan 80% saja sudah layak untuk dikirim, ya dikirim nanti silahkan dipublikasikan gitu. Itu ya.
tambahannya. Kemudian saya juga bisa lihat dan tegur siapa yang pekerjaannya tuh memang bisa jadi artikelnya sudah bagus, orang-orangnya sudah bekerja dengan baik. Karena kalau saya lihat tadi untuk pendahuluan yang kurang itu kan kelihatan apa, yang metode kelihatan apa yang kurang begitu. Nah, untuk bagian hasil ini karena dibagi-bagi kelihatan yang kurang siapa, sehingga lebih mudah nanti untuk diperbaiki. Jangan sampai ternyata ini artikelnya sudah dikerjakan oleh orang-orangnya, ternyata dari yang kesimpulannya yang kurang, karena kesimpulannya tidak menggambarkan apa yang menjadi pertanyaan dan tujuan dari penelitiannya, gitu. Untuk untuk bagian hasil dan pembahasan, ini udah lebih spesifik, sudah secara penulisan, kalian tahu apa yang mau ditulis. Jadi, menuliskan tahapan-tahapan yang dijelaskan di metode dengan sangat spesifik, soalnya apa, kemudian bahkan ini tidak dijelaskan ya, maksudnya untuk self evaluation-nya apa yang dilakukan. Oke, kalau Bu ada artikel yang tidak menunjukkan self evaluation, ya boleh saja. Kemudian ada yang bagian expert review-nya tidak dijelaskan siapa yang mereview dan apa saja yang direview. Kemudian validasinya tuh tidak kelihatan juga gitu. Kalau dari contoh yang saya kirim, saya tidak begitu ingat itu ada atau tidak, tapi akan lebih lengkap kalau misalkan itu kalian tuliskan. Jadi seakan-akan soalnya itu sudah ada, pengembangannya ada, tapi siapa yang mereviewnya gitu. Itu soal pisahnya tuh besar ya. Ke bawah lagi coba lihat berikut ini soalnya, oke. Pertanyaannya, gambarnya, oke. Field test masih kosong ya. eh Kalau dari penulisan, saya rasa dari komponen-komponen yang tadi, ini yang paling bagus. Maksudnya sudah tahu apa yang mau dikerjakan, gitu kan? Apa yang sebenarnya dikerjakan. Untuk bisa mengomentari apakah tulisan kalian itu benar atau salah, saya harus baca dulu soal kalian. Dan itu tidak bisa dilakukan sekarang. Saya harus baca dulu soal kalian yang bagian one to one, small group, kemudian baru bisa mengomentari apakah yang kalian tuliskan benar atau salah. Apakah soal kalian tuh memang betul pelaksanaannya seperti itu. Makanya saya katakan banyak sekali sebenarnya yang mau dibaca gitu. Sehingga memang harus dibagi siapa yang nanti artikelnya dengan misalkan dengan Bu Juli sehingga bisa dilihat sejauh mana gitu penulisannya. Gitu ya. Untuk hasil dan pembahasannya, sebentar. Ini karena saya di Zoom ya, eh, kenapa hanya setengah ya ininya, tampilannya? Karena tampilannya di saya seperti itu atau, oh oke, sudah bisa. Nah, one to one itu apakah boleh ke satu siswa? Setahu saya nggak boleh deh. Untuk one to one itu minimal 3 orang. Jadi itu perbaiki dulu. Makanya harus baca-baca sehingga tahu small group itu 9 orang, field test itu 30 orang. Small group itu ya 6 sampai 9, lawan tuan tuh 3 orang. Jadi harus di sini jangan kepada salah satu, kepada 3 orang, tidak jangan pakai salah 3 gitu. 3 orang siswa kelas berapa gitu SMP. Kemudian tidak usah dijelaskan yang berinisial langsung saja pada tanggal berapa gitu kan. Kemudian tujuan tahapan ini. Nah, itu sebenarnya sesudah kalimat dan alternatif kalimat pada soal dijelaskan
dari proses one-to-one. Ini soal sebelum atau sesudah yang di gambar 1 nih? Sebelum dan sesudah, Bu, karena tidak ada perubahan untuk soal nomor 1. Nah, itu dijelaskan nggak? Oh, gambar 1 menunjukkan sebaiknya jangan gini gambarnya. Gambar 1 tuh dipisah gitu. Soal sebelum. Jadi sesudah kalimat alasan kebingungan terhadap soal yang disajikan dan alternatif pada soal. Berikut soal yang sebelum dilakukan tahapan tuan gitu ditambahkan. Kemudian ini gambarnya dibagi 2. Baru di sesudah kalian jelaskan gambar 1 menunjukkan titik-titik seterusnya terhadap kalimat yang diberikan. Kemudian oh, tunggu, sorry, saya salah. Sorry, saya yang keliru bacanya. Saya kira ini tadi terlalu kecil soalnya. Hmm, berarti oke. Soalnya tidak ada perubahan ya. Kalau ada perubahan baru dipisah. Ya berarti tambahkan saja berikut soal nomor 1 ya. Soal nomor apa nih? Berikut soal pertama, soal berikut soal pisah boleh. Berikut merupakan soal pisah pertama saja. Pertama nomor 1 boleh juga. Yang mana yang lebih cocok penulisannya sesuai dengan gaya menulis penulis untuk bagian one to one ini. Nomor 1 yang dikembangkan. Boleh begitu. Nah, baru oke, di sini dijelaskan lagi kan gambar 1 menunjukkan soal pisah dengan bentuk soal dijelaskan tradisional multiple choice item dengan soal ini. Nah, eh, ini pakai konten apa? Oh, konteks personal ya. Oke. Dijelaskan nggak di atas kalian mengembangkan berapa soal gitu. Coba lihat yang tadi ada tuh tadi dibuat beda-beda ya sub-subnya tadi. Bukan di metode di mana tuh? Yang ada gambarnya tadi. Metode bukan ya? Oh, oke. Di metode tadi dijelaskan nggak ada berapa soal? Nah, yang dikembangkan. Kalau belum ada ditambahkan ya di metode itu yang kami kembangkan itu ada berapa soal tahapannya nih. Tahap pertama oke, kemudian tahap one-to-one oke dilakukan ini. Small group oke, tapi saya nggak lihat. Nah, itu dijelaskan ada berapa soal yang mau dikembangkan. Dalam prototipe soal ada misalkan 5 soal. Nah, itu dijelaskan. Ke bawah lagi terus. Ketiga, oke. Terus lanjut ke bawah. Soal evaluation. Gambar 2. Ini sama, tidak ada perubahan. Nomor 2 ada perubahan, Bu. Apa perubahannya? Pada gambar dan juga kalimat pada soalnya, Bu. Oke. Nah, dari hasil paparan kelompok 9, untuk penulisannya ya sudah lebih bagus begitu, sudah lebih tahu apa yang mau dituliskan. Kalau untuk reviewnya, apakah yang kalian tulis itu benar atau salah, saya harus baca ya soalnya satu persatu, jadi tidak bisa saya lakukan sekarang, ini terlalu panjang kalau mau dibahas satu persatu. Tapi untuk one to one-nya tadi sudah ya untuk soal yang pertama, ini untuk soal yang kedua,
Ke bawah lagi coba. Oke, ke bawah lagi. Tanggalnya beda-beda ya. Ini 27 tadi soal yang terakhir tuh. Sama semuanya tanggal 27 Maret. Eh, One-to-one itu diadakan di hari yang sama dan juga small group itu di hari yang berbeda, Bu. Tetapi untuk pembahasan soal di small group itu diujikan sekaligus pada hari yang sama. Harusnya itu nggak boleh. Jadi kalian harus perbaiki itu tanggalnya. Secara administrasi itu nggak boleh begitu. Jadi kan kalian melakukan one to one. Harusnya kalau sudah ada diagramnya, di diagram itu kita bisa lihat dari hasil one to one dan self evaluation, kalian perbaiki dulu soalnya. Maaf Ibu, untuk one-to-one-nya itu diadakan 17 Maret dan untuk small Mm-mm. group itu diadakan 27 Maret, Bu. Coba lihat yang small groupnya tadi. 27 Maret. Oke. Nah, dibahas lagi kan dari soal nomor 1. Ada perubahan nggak soal nomor 1 sesudah small group? Baik Ibu, untuk soal pada small group itu kelima soalnya ada perubahan semua. Jadi ada di gambar 1 sudah dibuat, itu soal di hasil dari one to one. Pada gambar 2 itu adalah revisi setelah kami melakukan small group. Begitu juga selanjutnya sampai di soal kelima Ibu. Oke, secara langkah berpikir dan dari langkah berpikirnya ya tadi itu sudah betul kalian lakukan one to one, kemudian dijelaskan masing-masing soal tadi kan soal nomor 1 tidak ada perubahan, nomor 2 ini perubahannya di small group berarti kalian memakai soal yang sudah diperbaiki dari one to one ya, itu ya proses berpikirnya. Iya Berarti Ibu. ini soalnya yang dari one to one yang sudah diperbaiki itu yang menjadi soal sebelum kan dilakukan small group apa perbaikannya? Sudah dimasukkan juga? Sudah Ibu, untuk yang small groupnya sudah dimasukkan juga revisinya Ibu. Oke. Berarti secara proses tidak ada yang salah. Berarti sesudah small group menunggu field test. Iya Ibu, benar. Oke, lanjut ke field test. Ke bawahnya kesimpulannya gimana? Kesimpulannya udah ada belum? Karena kami belum melakukan field test, jadi kami belum bisa membuat kesimpulan, Bu, terhadap hasil Efek desain. potensialnya. Nah, eh, coba ke bawah lagi ucapan terima kasih. Saya rasa itu nggak usah ya ucapan terima kasih karena kalau kita untuk di mata kuliah yang evaluasi nggak usah karena kalau maupun mengucapkan terima kasih jangan ucapkan coba jangan dihapus dulu. Kalau mau ditaruh nggak apa-apa silahkan aja. Kalau kalian sudah membuat begitu sayangkan untuk dihilangkan. Mengucapkan terima kasihnya kepada validatornya saja. Menurut ibu ya kepada validator dan juga ya validator. Nah, jangan dihapus semua. Coba yang tadi back dulu, jangan dihapus semua. Ini nah, dosen sampai kata matematika. Dosen sampai kata matematika. Nah, itu dimerahin dulu, nanti diperbaiki itu menjadi ya validator. Nah, nanti itu diperjelas lagi ya, karena kan di self evaluation kalian belum tulis apa saja validatornya, ya kan? Bisa jadi bahasa, bisa jadi konten ya. Betul nggak? Jadi itu nanti diperbaiki sesuai dengan self evaluation. Ada berapa validator, sebutkan. Jadi bisa jadi nggak semua kan. Kemudian yang telah memberikan berarti perbaikan dan saran dalam penulisan soal gitu. Itu saja.
kalau menurut Ibu. Kalau untuk dosen mata kuliahnya nggak usah dimasukkan di ucapan terima kasih. Nah, itu saja. Semoga dikit kan jadinya kan, makanya Ibu agak-agak ragu. Semoga hasil, nah itu nggak usah. Nah, jadi satu kata cuman. Nah, itu hapus ke bawah. Nah, dah. Nah, referensinya belum ada. Nah, tadi yang saya perlu tambahkan, referensi itu di bagian pendahuluan, 5 tahun terakhir minimal ada 25 buah, kemudian usahakan tidak semua sumbernya tuh yang bahasa Indonesia. Jadi banyak soal artikel pengembangan kalian bisa ambil dari yang contoh dari Prof. Zul begitu atau Prof. Ratu. Itu yang nanti kalian lihat di situ kan ada yang bahasa Inggris. Nah, itu kalian bisa jadi bahan acuan lah seperti apa contoh artikel yang internasional yang bisa dipakai untuk referensi di artikel kalian. Bukan 5 artikel, 25 artikel. Minimal. Ya, 25 artikel. Oke. Tuh, nanti dimasukkan. Untuk bagian pendahuluan. Oke, sip. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan kelompok 9, saya bisa ngasih nilai untuk saya kasih per ini aja ya supaya kalian bisa belajar begitu. Dari judul tadi masih 0 nilainya karena judulnya belum ada dan belum jelas ala artikelnya sehingga sulit untuk melihat apa sebenarnya yang mau dituliskan. Abstrak tadi belum ada begitu kan nilainya masih 0. Kemudian untuk pendahuluan saya bisa tulis untuk gambaran apa yang menjadi pokok permasalahan atau latar belakangnya itu sudah kelihatan arahnya ke PISA tadi, tapi belum kelihatan apa yang mau ditulis sehingga agak sulit melihat latar belakangnya. Kalau misalkan ingin melihat pemahaman siswa, artinya harus ditambahkan juga di situ. Dan kenapa pemahaman yang dipilih? Kemudian untuk urgensinya mungkin bisa ditambahkan kenapa PISA itu satu kalimat saja menjadi penting. Pemahaman soal PISA yang rendah itu kenapa jadi penting? Tadi kan ada dijelaskan soal geometri, statistika itu masih kurang, tapi urgensinya perlu ditambahkan. Kemudian bagian metode tadi, pendahuluan, jadi secara keseluruhan tuh nilainya ya masih 50, masih setengah aja tergambar. Sisanya mesti dijelaskan. Karena judul juga belum ada, belum tergambar. Kemudian untuk metode, saya bisa kasih nilainya tuh 80, jadi tinggal ditambahkan di apa yang perlu dijelaskan, tapi tidak spesifik seperti apa yang ada di hasil. Minimal lihatlah 2-3 artikel, nanti kamu akan bisa lihat bagaimana metode itu harusnya saya tuliskan. Tuh. Kemudian untuk hasil dan pembahasan tuh nilainya eh, sama 80 karena pertama saya belum lihat soalnya, bisa jadi secara proses berpikir tidak 80 ya 80 lah karena tahu apa yang harus dituliskan ya. Eh, perlu diperbaiki. Saya tidak bisa ngasih apa ya perbaikan atau saran karena saya belum lihat soalnya betul enggak. Jangan-jangan ada langkah yang salah gitu. Saya takutnya soal yang kalian kembangkan tuh ada kekeliruan, bukan karena kalian sengaja ya, mungkin ada yang sengaja, tapi nanti saya lihat dulu soalnya. Tapi dari cara penulisan, kemudian apa yang mau dituliskan tuh, saya rasa kalian sudah mengerti lah apa yang mau dituliskan di situ. Jadi nanti tinggal ditambahkan self evaluation-nya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, Bu, apakah reviewernya harus semua dosen mata kuliah? Ya, pertanyaan-pertanyaan teknis itu nanti bisa ditanyakan. Kemudian untuk kesimpulannya belum ada, jadi masih 0 nilainya. Referensi tadi belum ada, masih 0 nilainya. Nah, yang perlu saya pertegas, di bagian pendahuluan perlu memperkuat referensi yang internasional dan harus bisa memenuhi 25 referensi tadi. Itu tugas bagian pendahuluan ya, bukan hanya um, menjelaskan apa permasalahannya, tapi permasalahannya itu harus menggunakan referensi yang memang mendukung. Kemudian metode harus menuliskan proses membuat diagramnya, buat sendiri, tidak kopas dari gambar-gambar yang sudah ada.
Jadi itu tugasnya, membuat gambarnya gitu. Kemudian menjelaskan prosesnya tuh betul enggak? Itu belum dijelaskan tadi Tesmer atau pakai ADI atau pakai apa. Kemudian soal yang mau dikembangkan tuh ada berapa begitu. Kamu harus bisa menjelaskan apa yang dilakukan di hasil dan pembahasan, metodenya tuh seperti apa gitu tahapannya. Untuk hasil dan pembahasan ya memang tugasnya beratnya itu di soalnya. Pertama soalnya harus betul dulu. Jangan sampai sudah dijelasin one to one ngapain, small group ngapain, field test ngapain, ternyata soalnya tuh belum sesuai, belum mengembangkan soal. Nah itu saya nggak bisa review sekarang, harus saya lihat dulu gitu. Untuk yang kelompoknya nanti soalnya tuh udah betul atau belum. Bagian kesimpulan belum ada ya. Nah itu ya secara keseluruhan sudah bisa memperbaiki ya kalau untuk kelompok ini sekarang masih B lah nilainya. Baik saja, belum bisa belum bisa untuk dipublikasikan draft yang dibuat. Nanti perbaiki dulu, artinya sudah ada saran di minggu depan ya bisa jadi dengan perbaikan yang kalian buat, jangan-jangan minggu depan sudah layak untuk dipublikasikan. Kalau misalkan sudah layak gimana Bu? Jadi publikasikanlah, berarti tinggal menunggu ke hasilnya gitu kan. Oke, untuk kelompok 9. Kita masih cukup untuk satu kelompok lagi ya. Jadi satu kelompok lagi nanti silahkan kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil draft yang sudah dibuat. Jelaskan apa yang sudah dibuat, apa kendalanya, nanti di akhir saya kasih revisi atau perbaikan dan saran untuk draft yang sudah dibuat. Oke. Makasih kelompok 9. Mudah-mudahan perbaikannya nanti bisa segera diselesaikan ya. Tinggal nunggu field test. Ya semakin cepat kalian menyelesaikan artikel ini, semakin cepat juga project untuk UAS kalian selesai. Kelompok selanjutnya, ada yang mau untuk presentasi? Kalau tidak mau, tidak apa-apa juga. Ada? Kalau belum ada, tidak apa-apa, kita bisa tutup. Tapi kalau ada, boleh satu lagi. Ada? Sorry, saya ganti earbud dulu ya. Tidak dengeran suara kalian. Suara saya terdengar? Iya, Bu, terdengar. Oke, makasih. Ada kelompok yang mau presentasi lagi? Tadi terputus mungkin, jadi saya ganti earbud dulu. Tolong dijawab, jadi kita bisa, apa ya, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Saya itu fleksibel saja kalau memang belum ada. Kalau ada, silakan. Tapi minggu depan sudah tahu ya apa yang akan dikerjakan. Kelompok 7 tidak presentasi lagi, jadi tinggal memperbaiki biar semua dapat giliran. Jadi yang presentasi selain kelompok 7.
Tapi kalau nggak ada yang mau, ya kelompok 7 yang presentasi. Ya duluan mereka selesai proyeknya. Tapi diutamakan kelompok yang lain yang belum presentasi. Kok kelompok 7 lagi sih? Kelompok 9, sorry. Siapa PJ-nya untuk kelas Palembang? Sorry, kelas A, Indralaya. Coba ditanya temannya, ada nggak yang masih mau presentasi? Ada yang merasa sudah siap nggak? Kelompok yang kelas B, siapa yang mau presentasi? Sambil nunggu ya. Nah, eh sudah dibagi nggak dengan Bu Zuli pembagian ininya? Kelompoknya, kelompok siapa yang dengan Prof. Ratu, kelompok siapa yang dengan saya, kelompok siapa dengan Bu Zuli? Belum, Bu. Belum Gimana itu dibagi. ya? Waktu itu ada pembagiannya, mungkin saya lihat dulu ya. Kalau nggak ada, kita bagi sekarang. Ada nggak ya? Nggak ada rasanya. Belum ada ya? Ada 11 kelompok ya. Iya, Bu. Sepertinya belum ada yang mau presentasi. Tidak ada yang mau presentasi, oke. Nanti saya lihat dulu untuk pembagian kelompoknya. Saya konfirmasi ke siapa PJ-nya. Siapa PJ mata kuliah ini? Ke siapa saya harus konfirmasi? Kalau kelas A, Ingrid Lahitami, Bu. Kalau kelas B itu Muhammad Fauzan. Oke, saya konfirmasi ke Ingrid dan Fauzan. Soalnya sudah ada PJ-nya masing-masing kan? Oke. Untuk kelompoknya, pembagiannya nanti siapa yang dengan Prof. Ratu gitu kan, untuk penulisan artikelnya. Jadi kalau sudah dibagi, artinya misal ya untuk kelompok 9 tadi, misal dengan Prof. Ratu. Artinya penulisan artikelnya nanti publikasinya tuh silahkan nama kalian berempat atau berlima. Terus di akhir tambahkan nama Prof. Ratu. Kemudian corresponding author-nya adalah Prof. Ratu. Gitu ya. Ada 11 kelompok ya. Mungkin bisa juga ngikutin yang Palembang ya. Kalau yang di Palembang itu 1 sampai 3 tuh mana nomor Diana. 1 sampai ya. Yes, bentar. Ibu izin bertanya, Ya, untuk kelas Palembang itu mereka tuh kelompoknya kayak 1 sampai 3 sama Prof. Misal 4 sampai 6 sama Bu Zuli, 7 sampai 9 sama Bu Helen. Seperti itu ya, Bu? Atau bagaimana? iya, iya, saya random aja nomor 1 sama nomor 2 tuh dengan Prof. Ratu, 3 sampai 5 dengan saya nih contohnya. Sebentar ya, saya share dulu. Baik, Dibaginya berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan ini, berdasarkan ada sudah belum? itu tadi tuh kalau misalnya kayak kelas Palembang gitu, Sebentar.
Sudah pernah dibagi belum? Halo? Belum pernah dibagi, Bu. Belum pernah dibagi. Saya sudah kirim ke Fauzan contohnya. Pembagiannya berdasarkan apa, Bu? Pembagiannya tidak berdasarkan eh, penilaian apapun. Jadi dibagi sesuai dengan urutan yang sudah kalian buat saja. Kalau Palembang itu saya udah kirimkan contohnya ke Fauzan untuk kelompok 1, kelompok 2 itu dengan Prof. Ratu, gitu kan. Kenapa? Karena beliau pengampu mata kuliah utamanya gitu kan. Kemudian nama saya karena saya yang waktu itu mengajar di kelas Palembang gitu kan. Kelompok 3 sampai kelompok 5 itu dengan saya. Kemudian kelompok 6 sampai 8 itu dengan Bu Juli. Nah, saya rasa untuk kelompok Indralaya bisa mengikuti pola yang sama saja. Saya tidak usah pilih-pilih. Jadi kelompok Layu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mungkin untuk kelompok 1 sampai 3 itu bisa dengan Prof. Ratu ya. Artinya ada 5 kelompok yang dengan Prof. Ratu. Kemudian kelompok 4 sampai 7 ya dengan Bu Juli. 4. Sehingga ada kelompok 8 sampai 11 itu dengan saya. Sip ya. Artinya kalau ada pertanyaan ya boleh aja nanya ke saya gitu kan. Tapi yang kelompok 8, 9, 10, 11 nanti ketika publikasi itu misalkan kelompok 9 tadi kan. Saya nggak tahu siapa-siapa saja namanya. Tadi ada yang saya siapa saja tadi namanya? Thomas, kemudian siapa? Thomas, yang presentasi tadi ya, Bu? Enggak, mungkin ada yang enggak hadir ya, saya enggak tahu. Yang merupakan anggota kelompok 9, siapa tuh? Oh, kelompok 9 hadir semua. Hadir semua Thomas, yang presentasi tadi, berarti ada Thomas, kemudian ada ada Dea, ada Diki, Dea, ada Diki, Vivi, ada Rauda, Bu. Vivi, siapa yang terakhir? Rauda, Bu, kelas B. Rauda. Nah, itu 5 Rauda. Nah, di akhir nanti tambahkan nama saya, corresponding author-nya saya gitu. Kemudian kalau yang kelompok 1 ya berarti yang terakhir itu masukkan nama Prof. Ratu, corresponding author-nya beliau. Jelas? Kalau misalkan kelompok 9 sudah diperbaiki, kemudian Bu, kami mau, jadi untuk presentasi selanjutnya tuh 2 kelompok ya, kalau bisa 3. Hari ini ya saya maklumi gitu kan, karena kalian masih belajar. Kalau misalkan saran saya ataupun ya saran saya itu kesannya terlalu tegas atau terlalu keras begitu, eh, saya sih berharapnya kalian bisa melihat itu ke kepentingan dari tugas bukan tugas proyek dari mata kuliah ini. Kalau misalkan saya sudah ulangi dan tegaskan berkali-kali apa yang perlu kalian perhatikan, kemudian bagaimana cara mengerjakan, harapan saya nanti proyeknya itu bisa selesai tepat waktu sehingga nilai mata kuliahnya tidak jadi masalah. Jadi kalian sudah selesai artikelnya, sudah publikasi, di akhir di awal Juni itu nilai sudah bisa masuk gitu maksimalnya. Sehingga tidak ada hutang dari kalian dan tidak ada hutang juga dari saya karena di perkuliahan sebelumnya kendalanya di situ dengan pembuatan soal kemudian dalam publikasi. Jadi kalau misalkan nanti kelompok-kelompok yang sudah presentasi ya perbaiki kemudian bisa konsultasi kirimkan Google Form-nya sehingga bisa kelihatan apakah urutan publikasinya harus sama Bu? Enggak, tidak harus sama. Jadi siapa yang sudah duluan ya sudah siap gitu kan. Tentu saja ada beberapa yang sudah siap gitu kan, ya itu sudah bisa publikasi.
Walaupun belum pertemuan 16, ya tidak apa-apa kalau memang sudah artikelnya sudah selesai. Tapi saya tahu kalian masih menunggu hasil field test. Jadi kalau untuk yang kelompok 7 nih, soalnya sudah ada ya. Coba nanti soalnya kirimkan ke saya linknya. Nanti saya minta tolong kelas Palembang untuk mengisikan, mengingatkan mereka. Jadi biar sekalian. Nah itu tadi untuk pembagiannya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silahkan gunakan waktunya untuk melihat lagi soalnya yang kalian kembangkan. Kemudian untuk memperbaiki atau membuat draft yang sudah kalian susun. Minggu depan kita prosesnya untuk presentasi lagi, untuk evaluasinya. Jadi kerjakan, cicilah dari sekarang, sehingga nanti di project UAS-nya kalian tinggal mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Oh. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Belum ada? Oke. Kalau gitu, silahkan perbaiki, kerjakan draft artikelnya. Saya tutup perkuliahannya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi, baik saran, perbaikan, ataupun arahan, itu bisa jadi bekal untuk kalian menyusun draft yang sudah ada, untuk memperbaiki draft yang sudah ada. Mudah-mudahan proyek UAS-nya nanti bisa terselesaikan tepat waktu, sehingga kalian tidak banyak beban begitu di akhir perkuliahan. Makasih semua, kita ketemu lagi minggu depan di jadwal perkuliahan yang sama. Saya tutup perkuliahannya. Mudah-mudahan aktivitasnya hari ini lancar. Oke, makasih ya. Saya izin leave. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Terima Makasih kasih juga. banyak, Terima Ibu. kasih, Bu. Ya, Selamat sore, Ibu. Terima kasih, Bu. sore juga semua. Makasih banyak, Ibu. Dadah. Bagaimana?